membantah satu perdebatan. 7168 qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala an Malikin qala an Hisyamin qala an abihi qala an Zainab binti Abi Salamata an qala an Ummi Salamata radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah istri Nabi ini ya radhiyallahu anha, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku itu adalah manusia, basyar, manusia biasa. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, tahtasimuna ilayya, kalian mengadu kepadaku, berdebat kepadaku, berbantah, menyampaikan perbantahan, pengaduan kepada Nabi. Wala'alla ba'dakum, dan barangkali sebagian kalian, an yakuna, bahwasanya menjadi dia itu alhana, lebih pandai, lebih cerdas, bihujatihi, dengan hujahnya, min ba'din, daripada sebagian yang lain. Bagian kalian lebih cerdas menyampaikan hujahnya daripada sebagian yang lain, pintar ngomong gitu loh ya, pintar bicara. Fa'aqdi ala nahwi ma asma'u, maka aku memutuskan, aku memberikan qadha, memberikan keputusan ala nahwi ma asma'u, atas semisal apa yang aku dengar. Nabi itu manusia biasa, sebagian orang itu lebih pintar berhujah, berbicara daripada sebagian yang lain. Karena pintar berhujah, karena Nabi itu manusia biasa, mungkin saja Nabi memenangkan dia karena hujahnya lebih cetol, lebih jelas ya, lebih baik dalam penyampaian hujah. Faman qadaitu lahu min haqqi ahihi syai'an, faman, maka barang siapa yang qadaitu lahu, aku memutuskan untuk dia, min haqqi akhihi, dari hak saudaranya, syai'an, sedikit, sesuatu, dia memutuskan untuk dia, padahal itu dari hak saudaranya, bukan hak dia sebenarnya. Fala ya'khudhu, maka janganlah dia mengambilnya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Kenapa? Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, sesungguhnya tiada lain, aqta'ulahu, aku memutuskan untuk dia, memotongkan untuk dia, qit'atan minan nar, satu potongan dari api neraka. Kamu memutuskan untuk dia satu bagian dari api neraka. Tarofnya di sini di 2456, 2680, 6967, 7081 dan 7083. Itu kalau di Bukhari diulang di sana ya, toroknya itu di sana. Kalau di Sahih Muslim, Mimini Muslim ya, 1713, 1713. Ini isinya Nabi menasihati pada orang-orang yang berperkara itu kepada beliau. Nasihatinya, Nabi itu kalau enggak diberi wahyu oleh Allah, ya tidak tahu siapa yang benar itu, yang mana itu ya enggak tahu. Tahu yang benar ya karena pakai ilmunya tentunya ya, pakai ilmu beliau. Kadar manusia ini kok yang sini kok lebih meyakinkan hujahnya, yang satu kok kurang meyakinkan ya, yang dibenarkan yang meyakinkan itu gitu loh. Bukan karena apa ya, karena melihat hujahnya saja gitu loh ya. Nah makanya kalau ternyata ada yang menang tapi sebenarnya dia tahu kalau dirinya itu salah, ya jangan diambil gitu loh. Kenapa? Itu sama saja dengan dia mengambil api neraka. Begitu maksudnya ya. Nah, kalau begitu kemenangannya di dunia ini nanti toh akan berbuah keburukan bagi dia di akhirat. Daripada begitu, sudahlah, berikan saja kepada saudaranya, lebih aman, karena memang bukan hak dia gitu. Dari sini kita tahu bahwa
selagi tidak diberitahu oleh Allah, Nabi itu ya manusia biasa. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, kan gitu kan ya. Manusia biasa hanya yuha ilayya, diberi wahyu kepadaku. Aku diberi wahyu, saya cuma itu saja. Lah Allah kan kadang-kadang memberitahukan bahwa ini yang benar, ini yang salah ini. Lah kalau gitu ya berarti tidak sama dengan manusia biasa. Tapi kalau tidak ya sama seperti manusia biasa. Jika orang tahu bahwa haram hukumnya dia mengambil hak orang lain, tapi dia nekat mengambilnya, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Kecuali kalau bertobat sebelum matinya, lain lagi nih. Selagi dia masih begitu mengambil hak orang lain, ya dia akan berurusan dengan hukuman Allah, hukum Allah di akhirat nanti. Dia tahu pembagian warisan misalnya, dia tahu bahwa dia itu mendolimi saudaranya dia didolimi, terus dia nekat dengan itu, ya berarti kan dia memotong potongan api neraka untuk dirinya sendiri. Maka dalam hal yang begitu kita lebih berhati-hati. Tinimbang dapat harta seberapa sih di dunia itu, sebanyak-banyaknya yang seberapa kan ya nggak banyak-banyak amat nih. Toh nanti juga akan habis, daripada nanti di akhirat tadi masalah, lebih baik kita meninggalkan itu kan gitu ya. Ini kata-kata basyarun maksudnya la a'lamul ghaiba wa bawatinil umur illa ma atla'ani Allahu ta'ala alaihi. Nabi itu tidak tahu yang gaib, tidak tahu yang batin, kecuali apa yang Allah perlihatkan kepada beliau melalui wahyu. Kalau diberitahu ya Nabi tahu, tidak ya tidak tahu. Maka karena Nabi itu manusia biasa, itu contohnya ketika siapa? Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq sedang musyawarah, lalu Nabi memutuskan begini. Terus Salman tanya, ya Rasulullah, ini keputusan ini dari Allah atau dari engkau? Artinya Nabi dengan ro'yinya gitu loh. Nabi kan juga punya ro'yi gitu, bagaimana kita punya pikiran. Terus, oh dari saya sendiri, bukan wahyu dari Allah. Kalau gitu kata Salman, kami di Persia sana kami punya cara. Kalau kami menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, kami bikin parit untuk menghalangi musuh itu. Musuhnya nggak bisa masuk kepada kita, nggak bisa menyerang, dan kita bisa bertahan dengan parit itu tadi gitu. Terus dibenarkan oleh sahabat yang ini usulan yang luar biasa nih Rasulullah, terima ya, diterima gitu. Contohnya itu ya, itu kan. Maka Nabi itu ada sisi-sisi manusiawinya juga itu, ada sisi manusiawinya juga ya, tidak boleh dilupakan. Sehingga kalau ulama mengatakan begini, kalau Nabi itu menyukai makanan, sesuatu makanan, menyukai karena sisi manusiawinya, keadaan manusianya itu loh, senang pada satu makanan. Kalau beliau bukan karena wahyu dari Allah, bukan karena perintah Allah, tapi karena beliau suka satu makanan, itu ulama sepakat itu bukan sunnah, bukan sunnah. Tetapi walaupun bukan sunnah, tetapi kalau orang mengikuti itu, gara-gara Nabi suka itu, dia mengikuti itu, dia dapat pahala, itu ganjaran. Tetapi itu bukan sunnah gitu. Contoh yang paling gampang itu Nabi itu suka dubak. Dubak itu apa? Labu-labuan gitu, labu gitu. Apa kalau kita waluh atau semongko atau kan itu labu-labuan itu kan semangka, waluh, melon itu kan gitu kan. Nabi itu kalau dahar makan ada sayur, ada kuahnya. Nabi itu nyari-nyari dubaknya itu loh. Jadi dicari, ini ada sayurnya, ada kuahnya, terus ada dubaknya itu, ada labu-labuan itu. Nabi ngambil dubaknya itu karena Nabi suka gitu. Nah kalau kita suka dubak itu goro-goro ngikuti Nabi, artinya mengikuti Nabi ben podo karena Nabi gitu dapat pahala, tapi bukan sunnah. Jadi sunnah makan dengan dubak, tidak sunnah. Tetapi kalau karena pengen ngepleke, pengen mempersiskan dengan Nabi, suka, kita jadi suka gara-gara itu dapat pahala gitu kalau ulama membahasnya gitu ya. Tapi kalau sunnah bukan. Itu juga hal-hal yang lain nanti kalau berkaitan dengan masalah hubungan suami istri misalnya begitu kan ya, dan yang lain-lain itu juga sisi manusiawinya Nabi juga ada. Itu yang dikatakan kan, Rasulan kalau ghadabi wa ta'thir bi dhahiril kalam, marah dan terpengaruh oleh
zahirnya ucapan. Jadi orangnya ngomongnya cetoh, bagus, jelas, terus dimenangkan, mungkin saja terjadi ya. Ya tadi caranya ya menjaga-jaga diri sendiri supaya tidak terjatuh kepada hal yang seperti itu. Sudah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut yang ke-21, babu syahadati takunu indal hakim fi wilayatil qadha fi wilayatihi al qadha au qabla dzalik lil khosmi. Bab syahadah, persaksian yang takunu ada indal hakim, di hadapan hakim, pemerintah atau penguasa, fi wilayatihi pada kekuasaannya, al qadha satu ketetapan, au qabla dzalika atau sebelum itu, lil khosmi untuk perdebatan. Pada kekuasaan seorang tadi berkata, bersaksi di depan penguasa atau di depan pemerintah. Qala Surah Al-Qadhi berkata, wa sa'alahu insanun asyhadata, memintanya seorang manusia asyhada untuk bersaksi. Faqala, lalu Surah berkata, iktil amiro hatta asyhadalaka, kamu datang kepada amir dulu, lalu aku bersaksi untuk kamu. Ini kan seorang persaksian di depan amir, depan seorang penguasa ya. Karena dia itu sendiri juga seorang qadhi, fi wilayatihil al-qadha, dia qadha itu ada pada wilayahnya. Wa qala Ikrimah berkata, qala Umar li Abdurrahman bin Auf, Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, lau ra'aita rajulan ala haddin, lau ra'aita, seandainya engkau melihat rajulan, seseorang, ala haddin, atas satu hukum had, hukum pidana, hukum fisik, zinan au sarikotin, zina atau pencurian, sarikoh, wa anta amirun, dan engkau adalah seorang amir. Bagaimana maksudnya gitu? Kalau kamu melihat seorang itu harus dihukum had, hukum zina maupun pencurian, bagaimana? Kamu itu seorang amir. Faqala, maka Umar berkata, syahadatuka syahadatu rajulin minal muslimin, persaksian kamu itu adalah persaksian satu orang dari kalangan muslimin. Jadi walaupun yang bersaksi itu amir, pemimpin di depan qadhi, itu kedudukannya satu orang persaksian gitu. Bukan punya double, enggak gitu. Kedudukannya sama dengan muslimin yang lain. Jadi kalau ada kesaksian, ya dia satu kesaksian, bukan kok bermakna dua atau bermakna tiga gara-gara amir, tidak. Qala sadaqta, Umar Abdurrahman berkata pada Umar, sadaqta, benar kamu. Qala Umar berkata, laula ayyaqulan nasu zada Umaru fi kitabillah. Laula, seandainya bukan karena ayyaqulan nas, bahwasanya orang-orang itu berkata, ayyaqulan perkataan nasu manusia, zada Umaru fi kitabillah, Umar itu menambah pada kitab Allah. Kalau bukan karena khawatir orang-orang mengatakan Umar itu nambahi kitab Allah gitu, la katabtu ayatar rajmi biyadi, sungguh aku akan menulis ayat rajam dengan tanganku. Tambahi tulisan ayat tentang rajam di situ yang sudah mansuh itu ya, as-saykhu wa saykhatu idza zanaya farjumuhuma battah. Dulu pernah ada ya dalam Al-Qur'an, orang dewasa yang pernah menikah, laki-laki maupun perempuan dewasa pernah menikah, kalau keduanya itu berzina maka rajamlah keduanya, battah, sama sekali, artinya harus dirajam. Itu pernah ada dalam Al-Qur'an, terus dihapuskan bunyinya, tapi hukumnya masih berlaku. Itu masalahnya. Nah, kita tahunya gimana? Maca hadis. Al-Qur'an ini wis eneng, tapi hukumnya masih ada. Loh, kalau tulisannya kalau tulisannya masih ada, hukumnya tidak ada, kan bisa kita cek juga dari hadis. Nah, ini hukumnya masih ada, tapi tulisannya sudah tidak ada. Rajam itu ayat itu. Maka kalau tidak karena khawatir dituduh menambahi, tak tulis itu ayat rajam itu, kata Umar.
Tapi tidak kan, karena man khawatir nanti dikatakan Umar nambah-nambahi Al-Quran. Wa aqarra Ma'is, dan Ma'is itu mengakui, aqarra mengaku, Ma'is nama orang ya, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bizina, dengan zina, arba'an, 4 kali pengakuan, mengaku sebanyak 4 kali bahwa dirinya telah berzina. Fa amara bi rajmihi, lalu Nabi memerintahkan untuk merajam dia. Tidak perlu saksi, tapi dia mengakunya harus 4 kali, bersumpah 4 kali bahwa dia telah berzina. Walam yudkar, dan tidak disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyhada man hadarahu, meminta bersaksi orang yang menghadirinya. Tidak, artinya tidak disuruh yang lain jadi saksi ya, tidak. Ya cuman itu saja 4 kali omongannya Ma'is itu. Wa qala Hamad, dan Hamad berkata, Hamad ini kalau tidak Hamad bin Salamah ya Hamad bin Zaid nih. Belum saya cek lagi, mungkin di sini ada. Hamad itu kalau dalam hadis, Hamad dari kalangan tabi'in itu 2, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah. Dua-duanya thiqat. Enggak ada keterangannya. Idza aqarra marratan indal hakim rujima. Kalau menurut Hamad, kalau seseorang itu mengaku cuman sekali saja di depan hakim, depan pemerintah, penguasa, rujima, maka dia dirajam. Ini perkataan Hamad ya, bukan hadis. Wa qala al-Hakam berkata arba'an, bukan marratan tapi arba'an, 4 kali. Harus 4 kali baru dirajam. Dikaitannya dengan kesaksian hukum had itu ya, itu kalau yang bersaksi amir dia tetap berfungsi atau bernilai 1 kesaksian saja. Nah, kalau kesaksiannya pakai CCTV bisa enggak? Ada CCTV gitu, di kamar ada CCTV-nya, terus ada orang berzina di situ, apa bisa? Kalau ulama mengatakan tidak bisa, kenapa? Karena film itu bisa dibuat, masalahnya di kesaksian dengan CCTV itu tidak tertolak, tidak boleh ini tenanan, ya tenanan, tapi kan bisa dibuat kan, diatur kan bisa. Zaman Bung Karno saya sudah pernah jadi begitu kan. Bung Karno itu pernah difilmkan sedang berduaan atau apalah bersama seorang perempuan gitu, terus diancam untuk disiarkan ke seluruh dunia. Saya cuma dapat ceritanya saja, dapat beritanya, tidak tahu betulnya bagaimana. Terus apa maunya supaya itu yang membuat Amerika, supaya Bung Karno itu tunduk pada Amerika gitu. Sudah, ini saya dapatkan film ini, tidak tahu sesungguhnya terjadi atau bikin-bikinan. Pokoknya ada film Bung Karno dengan seorang perempuan, bukan istrinya, perempuan barat gitulah ya. Terus difilmkan, semua disiarkan. Bung Karno itu ya pintar-pintarnya mengelak itu. Dia mengelak bagaimana? Berbicara dia, bukan rakyatnya berbicara. Jangan percaya buatan Amerika, mereka bisa bikin film apapun juga. Bilang begitu tuh, selamat dia itu. Jadi rakyatnya percaya sama dia, Bung Karno. Nanti kalau ada film kayak gini itu bikinan mereka itu. Waktu itu loh ya, waktu itu sudah bisa berkata begitu. Kan memang bisa gitu. Artinya apalagi sekarang, teknologi sekarang lebih memungkinkan lagi. Sangat memungkinkan. Jadi orang dibuat seolah-olah dia berbuat sesuatu, ini sebenarnya tidak. Baik wujud manusianya maupun suaranya juga bisa. Jadi pakai apa istilahnya itu, artificial intelligence gitu, AI kecerdasan buatan itu dibuat begitu bisa. Jadi orang ngomong gini, wajahnya wajah kita, suaranya suara kita, tapi kita tidak pernah ngomong begitu. Dibuat itu bisa. Ya. Sekarang ini sudah bisa lah. Zaman dulu Bung Karno bilang begitu, terus selamat dia, mau dipermalukan gitu, pokoknya kamu nggak butuh tunduk, ini saya lepaskan. Kata Bung Karno, silahkan lepaskan itu. Tapi Bung Karno pidato dulu pada rakyat ya. Nanti kalau ada film-film begini itu bohong-bohongan saja, mereka bisa bikin macam-macam. Jangan dipercaya. Rakyatnya lebih percaya pada Bung Karno daripada pada mereka. Yang terjadi kanon pernah kejadian begitu. Kembali ke sini ya. Jadi kalau CCTV tidak bisa. Lah bagaimana caranya? Nah makanya ya harus dengan kesaksian, melihat dengan mata. Lah apa yang mungkin? Justru karena tidak mungkin itulah maka yang terjadi di masa Rasulullah itu orang dirajam itu kan satu karena pengakuan, dia mengaku berzina
ya, sampai 4 kali tadi. 2 karena terbukti hamil perempuan, karena dia tidak punya suami, terus hamil, berarti dia berzina, gitu ya, silakan. Terus yang ketiga ini, yang karena dilihat oleh suaminya tadi ya, jadi suami melihat istrinya berzina, dia terus tadi melaknat tadi, pakai mula'anah tadi. Wallah yang saya tahu cuma 3 itu kemungkinannya, yang bukan kemungkinan, yang terjadi di masa Rasul ya, yang sesungguhnya terjadi. Tidak ada orang, pernah ada suatu ketika pernah ada 3 orang mempersaksikan si fulan berzina dengan fulana gitu. Terus kurang 1 kan, 4 orang sebenarnya, tapi yang keempat ini tidak berani mengatakan berzina. Cuman saya melihat perbuatan yang menjijikkan gitu saja. Si fulan, si laki-laki ini menindih si perempuan itu, tapi saya tidak tahu, ditutupi dengan selimut, saya tidak tahu yang terjadi itu apa. Nah akhirnya si 3 orang tadi kemudian dirajam, didera 80 kali karena dia dianggap tidak cukup bukti, gitu ya. Tidak jadi dirajam orang tadi, tidak jadi dihukum berzina karena tidak cukup bukti. Begitu nih. Ini contoh lagi kaitan dengan masalah persaksian. Mengapa kok sampai sedetail itu? Karena memang hukumannya kan juga berat. Kalau tidak didera 100 kali bahkan sampai mati kan, dibunuh kan. Gitu nih. Makanya ya kesaksiannya juga harus tegas. Kita masuk hadisnya dulu, 7170. Qala hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Al-Lais ibnu Sa'ad an Yahya an Umar ibn Katsir an Abi Muhammad maula Abi Qatadah anna Aba Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Rasul bersabda pada hari Hunain, man lahu bayyinatun ala qatilin qatalahu, man lahu barang siapa yang lahu dia mempunyai, lahu ini kan kepemilikan gitu. Barang siapa dia mempunyai bayyinatun bukti ala qatilin atas orang yang terbunuh, korban terbunuh, yang qatalahu yang dia membunuhnya, qatilin qatalahu orang yang dia terbunuh, pembunuh yang dibunuh oleh dia, falahu salabuhu maka baginya salabnya. Salab itu apa? Baju atau harta yang ada pada tubuh orang itu tadi, dia nemplek di tubuh orang tadi, itu namanya salab. Kalau ada bukti bahwa dia membunuhnya, maka dia memiliki harta tadi yang nempel di tubuhnya itu. Sudah pernah kita bahas ya. Fakum tuh maka aku bangkit, aku Abu Qatadah ya, li altamisa bayyinatan ala qatili, untuk aku mencari, altamis aku golek, aku mencari bayyinatan bukti ala qatili atas orang yang aku bunuh, orang kafir atau orang musyrik yang dibunuh di waktu perang. Falam aro ahadan yashhaduli, maka aku tidak melihat seorang pun yang menyaksikan aku. Saya sebenarnya membunuh dia tapi renek sing jadi saksi. Fajalastu, lalu aku duduk. Renek saksi ini ya piye? Mengambil hartanya tidak punya saksi, nggak bisa kan? Tsumma badali, kemudian tampaklah kepadaku. Jadi punya ide, punya gini caranya, nah, gitu, menemukan sesuatu. Fadzakartu amrohu ila Rasulillah, maka aku menyebutkan, fadzakartu aku menceritakan, aku menyebutkan amrohu urusannya ila kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan gitu, monggo. Faqala rajulun min julasaihi, kemudian seorang dari kalangan julasanya Nabi, orang-orang yang duduk satu majelis dengan Nabi itu berkata, silahu hadzal qatil alladzi yadhkuru indi, silahu senjata, hadzal qatil orang yang terbunuh ini. Kalau qatil pembunuh, kalau qatil yang dibunuh, gitu loh ya. Jadi apa istilahnya? Isim fa'il dengan makna maf'ul ya, qatil. Qatil maksudnya maktul, al-qatil ay al-maktul, orang yang dibunuh. Hadzal qatil orang yang dibunuh ini alladzi yadhkuru indi, yang menyebutkan padaku, menceritakan kepadaku. Jadi buktinya bukan orang, bukan saksi, tapi senjatanya dia pegang gitu loh. Senjata dari orang yang dibunuh tadi dipegang oleh si pembunuh, diambil.
Qala fa'ardihi minhu, maka ridhoilah dia darinya. Minta keridhaan agar hartanya jadi milik yang membunuh tadi. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, kalla, kali-kali tidak. La yu'tihi, janganlah dia memberikannya. Usaybigha min Quraisy. Usaybigha ada keterangan di sini ya. Nah, tadi. Ini Usaybigh itu orang yang lemah, andok bidokfi wal mahanah. Al-Usaybigh naukun minat toir, satu jenis dari burung, au syabbahahu, atau menyerupakannya dengan nabatin soddo'ifin, dengan tumbuhan yang lemah. Usaybigh naun do'if minat toir, sejenis lemah dari burung. Usaybigh di layutihi, maksudnya janganlah dia memberikannya. Usaybigha, kalau satu hal yang lemah tadi kok hilang. Min Quraisy, dari orang Quraisy. Wa yada'a asadan min usdillah, dan meninggalkan asad, singa, min usdillah, dari singa-singa Allah. Seekor singa dari singa-singa Allah. Yuqatilu anillahi wa rasulihi, dia berperang membela Allah dan Rasulnya. Yuqatilu an, dari untuk membela Allah wa rasulihi, dan Rasulnya. Qala, kata rawi, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa addahu ilayya, maka Rasul memerintahkan lalu memberikannya kepadaku. Memberikan harta tadi, salapnya kepadaku, pada Abu Qatadah. Fastaraitu minha khirafan, lalu aku membeli dari salap itu tadi khiraf, berapa perlengkapan ya. Di keterangannya kok kelewatan lagi. Saya bilang belum ada ya. Oh, bustan. Oke, saya kelewatan. Saya kelewatan. Bustan itu berarti kebun, ya. Kamu membeli kebun. Golek iki mriki sik. Di mana itu Ustaz Daru? Di syarah apa itu? Ada kitab Bustanan gitu. Oke. Fakana awwala malin ta'assaltuhu. Juga kelihatan lagi bahwa ta'assal itu apa? Itu adalah awal harta yang ta'assalan itu nomor ini. Awal amalin ta'assaltuhu. Barangkali Ustaz Nasib pernah mengembangkan. Itu adalah harta pertama yang kami mengembangkan. Aku mengembangkannya gitu ya. Investasikannya, mengembangkannya. Itu juga ada.
Itu adalah harta pertama yang aku mengembangkannya dari harta hasil salaf tadi. Qala li Abdullah an Lais, Abdullah berkata kepadaku dari Lais, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bangkit siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adahu ilayya, maka Nabi memberikannya kepadaku. Salaf tadi diberikan kepada Abu Qatadah. Sudah sampai di sini hadisnya. Terus ini keterangan tentang apa rawi dan tentang fikihnya ya. Wa qala ahlul Hijaz berkata, Hijaz adalah Malik ya. Ya al-murad Malik rahimahullah, yang dimaksud ahlul Hijaz adalah Imam Malik rahimahullah. Baman wafaqahu fi hadhil masalah, dan orang yang setuju dengan Malik pada masalah ini. Berkata dia bagaimana? Al-hakim, seorang penguasa, pemerintah itu layak bi ilmihi, tidak memutuskan dengan ilmunya. Syahida bidzalika fi wilayatihi au qablaha, dia bersaksi dengan itu pada kekuasaannya, wilayahnya, kepenguasaannya au qablaha, atau sebelumnya. Walau aqarra khosmun indahu li akhara bihaqqin fi majlisil qada, meskipun walaupun aqarra dia mengakui, memutuskan, mengikrarkan, mengakui, khosmun yang mengaku siapa? Khosmun, seorang pembantah, pendebat, indahu di hadapannya, li akhara untuk orang yang lain, bihakin dengan satu hak, fi majlisil qada, dalam majelis qada itu ke pemutusan ya, pengadilan. Fa innahu la yaqdi alaihi fi qauli ba'dihi, maka dia tidak memutuskan atasnya pada pendapat sebagian mereka, hatta yad'uwa bi syahidaini, sampai dia memanggil dua orang saksi. Fayuhdirohuma ikrarahu, lalu menghadirkan keduanya ikrarahu, akan ikrarnya tadi. Maksudnya dia tidak memutuskan hukum berdasarkan ilmunya saja, harus ada saksinya, harus ada buktinya gitu loh. Ini menurut ilmu saya begini, iya tapi buktinya apa, saksinya apa, gitu maksudnya. Wa qala ahlul Iraq, berkata ahlul Iraq, ulama Irak berkata, ma sami'a aw ra'ahu fi majlisil qada bihi. Kalau ahli Irak mengatakan apa yang dia dengar atau apa yang dia melihat sesuatu fi majlisil qada, pada majelis penetapan, majelis qada, pengadilan, qada bihi, dia menetapkan hukum dengannya tanpa pakai saksi kalau menurut ahlul Irak ya. Wa makana fi ghairihi, adapun yang selain itu, dia tidak mendengar sendiri, tidak menyaksikan sendiri, fi ghairihi, tidak pada apa yang dia dengar dan dia saksikan fi majlis qada, lam yaqdi illa bisyahidaini, dia tidak memutuskan kecuali dengan dua saksi. Itu bedanya ya. Kalau ulama Hijaz yang dimaksud adalah Malik tadi, tidak boleh hakim itu menetapkan dengan ilmunya saja, tidak boleh, harus ada saksinya. Jadi menurut ilmu saya yang benar ini, tidak, harus ada saksinya. Tapi kalau orang ahli Irak, ulama Irak tidak, yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dia boleh memutuskan. Tapi yang tidak begitu harus ada saksi, itu harus ada syahidaini, dua saksi. Wa qala akharuna minhum, dan yang lain lagi, ulama yang lain mengatakan, dari mereka mengatakan bal yaqdi bihi, dia boleh memutuskannya. Walaupun tidak melihat itu, tidak harus dengan saksi, dia boleh memutuskan. Li'annahu mu'tamanun, karena dia itu diberi amanah, dipercayai, mu'taman, terpercaya, diberi amanah. Wa innama yuradu minasyahadati ma'rifatal haqqi, hanyalah yang diinginkan dari persaksian itu ma'rifatul haqqi, mengetahui yang hak, yang benar. Fa ilmuhu aktaru minasyahadah, maka ilmunya qadhi itu sudah lebih banyak daripada persaksian. Jadi adanya saksi itu kalau menurut akhorun ini ya, ulama yang lain itu bukan harus ada saksi, tapi prinsipnya mengetahui yang benar yang mana.
Nah, ilmunya hakim itu sudah cukup jadi saksi, begitu ya. Jadi ilmunya aktsaru minasyahadah, lebih banyak daripada persaksian. Itu ini perbedaan fikih nggih masalahnya nggih. Jadi ada ahlul Hijaz, ahlul Irak, ini orang lain lagi, ulama yang lain lagi. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari mereka berkata lagi, yakdi bi ilmihi fil amwal wala yakdi fi ghairiha. Nah, ini hakim boleh memutuskan dengan berdasarkan ilmunya dalam soal perselisihan harta, perebutan harta, dia boleh memutuskan dengan ilmunya. Wala yakdi fi ghairiha, tapi tidak boleh pada selain amwal, selain harta. Lah apa itu? Urusan had misalnya gitu, urusan hukuman pidana, bukan masalah harta, tidak boleh. Wa qala Al-Qasim berkata, la yambaghi lil hakim an yumdiya qada'a bi ilmihi duna ilmi ghairihi. Kalau menurut Al-Qasim lain lagi, tidak sebaiknya tidak. Oh, tidak sebaiknya apa sebaiknya tidak? Seharusnya tidak lil hakim, untuk hakim itu, penguasa itu, pemerintah itu, ayum dia qada'an, untuk melaksanakan qada' bi ilmihi, dengan ilmunya, melaksanakan atau memvonis gitulah ya, bisa ya, menetapkan qada' bi ilmihi, berdasarkan ilmunya, duna ilmi ghairihi, tanpa ilmu orang lain. Jadi tetap harus minta saran gitu loh, saran dari orang lain, penasihatnya ini gimana ini gitu. Tidak dengan ilmunya sendiri. Ma'ana ilmahu aktsaru min syahadati ghairihi. Walaupun ma'ana itu meskipun gitu ya, ma'ana meskipun ilmahu ilmunya itu aktsaru lebih banyak min syahadati ghairihi, daripada persaksian orang selainnya. Jadi walaupun dia ilmunya cukup banyak, tetap minta saran dari orang lain, gitu maksudnya ini menurut Al-Qasim ya. Walakinna fihi ta'arrudun li tuhmati nafsihi indal muslimin. Tapi kalau dia tidak minta persaksian, tidak minta saran itu tadi, lakinna, kan tetapi fihi, pada dirinya itu ada ta'arrud, ada kemungkinan terpapar, atau ta'arrud itu terkena li tuhmati nafsihi, atau bertentangan ya, bisa ya, berkontradiksi. Ta'arud li tuhmati, bukan tuhamah harusnya, li tuhmah, untuk tuduhan, li tuhmati nafsi, tuduhan dirinya, indal muslimin, di hadapan muslimin. Dia bisa jadi tertuduh gitu loh kalau tidak minta pertimbangan orang lain. Wa iqan lahum fi dzununi, dan menjatuhkan bagi mereka dalam persangkaan. Wah, ini subjektif ini memutuskannya gitu loh. Jadi begitu. Maka tetap minta pertimbangan orang lain yang juga berilmu, walaupun ilmunya kalah sama dia. Pertimbangan gimana, gini bagaimana gitu. Minta pertimbangan dulu, walaupun keputusannya nanti tidak mesti harus mengikuti pertimbangan orang, tapi dia minta pertimbangan dulu sebelum memutuskan. Waqad karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam adzonna, dan sungguh Nabi itu tidak suka, membenci adzon, persangkaan, dzonna. Faqala, lalu beliau bersabda, innama hadhihi Sofiyah, sesungguhnya perempuan ini adalah Sofiyah. Ini yang kita kenal waktu Nabi sedang itikaf ya, itikaf, lalu didatangi oleh Sofiyah, mau ngomong sebentar, terus Sofiyah mau pulang, diantarkan oleh Nabi, ketemu sama dua orang Ansor, malam-malam gitu, petang-petang, tidak kelihatan, pokoknya kelihatan Nabi sama seorang perempuan. Terus Nabi mengatakan, hadhihi Sofiyah, ini Sofiyah, istri saya. Gitu. Siapa namanya? Sahabatnya mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, kan gitu kan, subhanallah ya Rasulullah, masa kami mau menyangka Rasul berbuat sesuatu. Oh, inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam gitu. Sesungguhnya setan itu jalan di tubuhnya anak Adam, di jalan darahnya, dan saya khawatir kalau dia menimpakan sesuatu pada diri kalian berdua. Ini di sini ada di 3142 dan 4321 di Sahih Bukhari ya. Kalau di Sahih Muslim di 1751. Ini kaitan dengan masalah salaf. Jadi salaf itu tadi seperti saya katakan, dia adalah harta yang menempel pada diri seorang kafir yang dibunuh oleh orang Islam.
Yang berhak atas salab itu siapa? Orang yang membunuh. Ini ya, saya kutipkan di sini. Malik menyatakan bahwa orang yang berhak mendapatkan salab hanya orang yang berhak mendapatkan bagian ghanimah. Ini keterangan di syarahnya. Jadi kalau dia tidak ikut perang, tidak termasuk dapat bagian ghanimah, dia tidak berhak atas salab. Misalnya ada perang dua golongan. Terus ada orang membunuh salah satu dari golongan, tapi dia tidak termasuk angkatan perang itu, orang lain itu loh. Nah, kalau menurut Malik, dia tidak berhak mendapatkan salab, karena yang berhak adalah pasukan perang yang ikut perang itu tadi, yang berhak atas ghanimah. Yang berhak atas ghanimah itulah yang berhak mendapatkan salab. Tetapi ini dibantah dengan fakta bahwa ghanimah itu didasarkan pada persangkaan, sedangkan salab didasarkan pada tindakan praktek. Jadi ghanimah kan prinsipnya nanti dibagi oleh Rasulullah, pokoknya kadang-kadang tidak ikut perang juga dikasih ghanimah. Ya Utsman bin Affan, Utsman tidak ikut perang Badar, tapi dapat ghanimah perang Badar, gara-gara disuruh jaga di Madinah, jaga Madinah sama suruh jaga istrinya, ya kebetulan anak perempuannya Nabi itu, Ruqayyah yang sakit, terus diberi harta ghanimah. Dan pada prakteknya memang tidak hanya angkatan perang yang dapat ghanimah gitu. Maka ini dibantah. Tidak mesti yang dapat ghanimah yang dapat salab. Pokoknya siapapun yang menyerang, membunuh orang, dia dapat ghanimah. Ini dapat salab dari yang dibunuh tadi. Ahmad menyatakan bahwa salab tidak didapatkan kecuali bila terjadi duel 1 lawan 1. Ahmad bin Hambal ini. Ketika tidak terjadi perang campur dua pasukan, maka tidak ada salab. Ini kalau menurut pendapatnya Ahmad bin Hambal. Jadi kalau ada duel 1 lawan 1 gitu, perang, lalu si kafir terbunuh, maka harta yang menempel pada diri orang kafir ini jadi miliknya orang yang membunuh tadi. Salab lil qatil. Itu kan ceritanya siapa? Ali bin Abi Thalib nih, yang membunuh. Sedang perang tanding kalau salah di perang Uhud kalau salah. Ceritanya dia berhasil membunuh musuhnya, itu saya lupa siapa itu, perang Uhud itu. Terus waktu terbunuh si orang kafir ini tadi itu pakai ikat pinggang dari emas, besinya tuh emas gitu loh, karena ada besinya ya, besinya itu ada berlapis emas itu. Nah, lantas ketika dia mati, terus Ali kemudian membalikkan tubuhnya terus pergi. Orang-orang katakan, loh kamu tidak ambil itu ikat pinggangnya dari emas itu. Kata Ali, ketika saya bunuh orang tadi itu, terus kelihatan kemaluannya, terus saya malu. Ali bin Abi Thalib kan gitu nih, malu melihat kemaluan orang, apalagi kemaluan diri sendiri juga malu, kemaluan orang juga begitu. Jadi ketika tak bunuh, terbuka auratnya, lihat kemaluannya, saya balik, terus tidak saya ambil, ceritanya gitu. Jadi sebenarnya dia berhak karena tadi termasuk salab nih. Kalau ada orang kafir gue pakai jam tangannya harganya 1 miliar, wah ya lumayan itu, 1 miliar. Apa ada dong? Ada itu jam tangan harganya 1 miliar, larang banget. Di atau bawa persenjataan, bawa alih-alih cincin. Kan ada seorang pengacara, cincinnya itu harganya ngantek totalnya 1 miliar itu. Kiwa tengen itu ada 2 atau 3 atau 4 itu, cincinnya di total kafe itu harganya 1 miliar. Terus total seluruh tubuhnya itu dinilai itu 5 miliar. Ada jam tangan, ada macam-macam itu. Nek pas perang dibunuh, wah lumayan itu untuk akeh itu. Pas perang tapi ya kapan perang itu. Hadis ini dijadikan dalil bahwa orang yang berhak atas salab adalah pembunuh yang menikamnya sampai mati, bukan orang yang sekedar berangkat untuk melawannya. Jadi kalau tidak sampai mati ya tidak. Itu dijadikan dalil seperti itu. Hadis ini dijadikan dalil juga bahwa salab didapatkan oleh pembunuh dari siapapun orang yang dia bunuh dalam perang, termasuk bila si korban adalah seorang perempuan. Nah, cuman syaratnya kalau jumhur ulama, si terbunuh termasuk pasukan perang, bukan orang yang tidak ikut perang. Ya, jadi perempuannya itu ya pasukan perang kan ada loh. Tentara perempuan kan ada, tentara wanita kan juga ada. Kalau dalam Islam kan dilarang membunuh
wanita dan anak-anak, kecuali kalau mereka itu mukotilin itu pasukan perang, pasukan perempuan lah. Kalau pasukan perempuan boleh dibunuh gitu lah, pasukan perempuan. Anak-anak juga gitu, anak-anak tapi dididik untuk jadi pasukan perang ya boleh dibunuh juga gitu ya. Salab didapatkan seseorang bila dia punya bukti bahwa dirinya lah pembunuhnya. Bila tidak ada bukti maka hak salab itu tidak ada. Bukti ini bisa saksi tuh ya, saksi. Kayak nggak tahu kalau yang Abu Jahal itu kan ada siapa itu, Mus'ab, ada Mu'ad sama Mu'awid ya. Itu akhirnya kan Rasul memberikan pada salah satu dari keduanya itu, walaupun Abdullah bin Mas'ud juga ikut membunuh Jani, tapi kemudian di riwayat didapatkan diberikan pada salah satu. Dilihat pedangnya itu kan, pedangmu nanti ya berarti kowe gitu. Nabi melihat seperti itu. Ada yang begitu, atau ya tergantung amir prinsipnya. Amirnya bagaimana memutuskan bagaimana. Kalau membunuh dua orang bisa jadi pada dua orang tadi, bisa jadi salah satu dari kedua orang tadi. Tergantung keputusannya amir. Ya subjektif, ya memang jadi subjektif. Tapi kalau yang subjektif Nabi kan biasanya dibimbing oleh wahyu, biasanya begitu. Dan prinsipnya kalau tidak ada bukti maka hak atas salaf itu jadi tidak ada. Ini yang dibuat tadi ya, yang dikatakan innama hiya Sofia. Kita baca sekalian 7171 kaitan dengan masalah hukum juga ini. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah al-Uwaisiyyu qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad qala an Ibnu Syihabin qala an Ali bin Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atathu Sofiyatu binti Huyayin. Datang kepada beliau siapa? Sofiyah binti Huyayin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang Yahudi perempuan, terus diperistri Nabi, terus masuk Islam ya, dimerdekakan, kemerdekaannya jadi maharnya. Falamma raja'at, tatkala kembali pulang, intolaqa ma'aha. Raja'at kok pakai ti. Ketika si Sofia itu pulang, kan Nabi sedang itikaf tuh ya, dikunjungi di masjid. Lalu ketika pulang ke rumah, intolaqa ma'aha, Nabi pergi bersama dia. Maksudnya ngeterke gitu loh, ngeterke sampai ke rumah. Rumahnya istri Nabi kan ya cuman di keluar masjid masuk rumah kan gitu dong ya. Tidak kelewati mana-mana. Famar robihi rojulani, maka lewat bersamanya itu dua orang laki-laki. Lho ngono tok dadi diterke ya ngopo toh? Waktu itu lampunya tidak ada lampu. Jadi Masjid Nabawi itu sampai Nabi wafat tidak ada lampunya. Sampai Nabi wafat. Sehingga ya peteng, kalau malam hari peteng dedet, tidak ketok apa-apa. Kalau ada sinar bulan purnama ya ada sinarnya, kalau enggak ya enggak. Makanya ya perlu diterke lagi pulangnya ini. Walaupun cuma tadi metu masjid, metu kamar gitu. Terus lewat dua orang laki-laki minala ansor, dari kalangan orang ansor. Fada'ahuma, lalu Nabi memanggil keduanya, memanggil dua orang tadi. Faqala, lalu berkata innama hiya Sofiyatu, ini adalah Sofiyah. Keduanya berkata qala subhanallah, subhanallah. Maksudnya mosok ya kami memunduh Nabi berbuat macam-macam kan ya enggak mungkin. Subhanallah. Qala, Nabi berkata inna syaiton, sesungguhnya setan itu yajri min ibni Adam, dari anak Adam, majrodam, yajri berjalan, mengalir, berjalan dari anak Adam itu aliran darahnya, berjalan melalui aliran darahnya manusia. Rawahu Syu'aib wa ibnu Musafir wa ibnu Abi Atik wa Ishaq bin Yahya an Zuhri an Aliin yakni ibnu Husain an Sofiyata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok disebutkan kenapa? Karena di sini kan an Ali bin Husain anan Nabiyya. Ali bin Husain ini kan tabi'i. Ini bukan Ali bin Husain bin Ali, bukan loh ya. Ali bin Husain saja. Ali bin Husain itu seorang tabi'i, lah dia tidak mungkin ketemu Nabi. Lah terus dengar dari siapa? Dari Sofia. Loh inilah di sini ada keterangan sanadnya. An Aliin yakni ibnu Husain, Ali bin Husain an Sofiyata, dari Sofia. Ceritanya yang cerita adalah Sofia binti Huyain.
Ini torofnya ada di 2038. Jadi ini kan zahirnya ini mauquf ya, mursal mursal, tidak ada sahabatnya, tapi Bukhari menambahkan keterangan sanad di bawah sehingga terbukti bahwa hadis ini mausul. Jadi Ali bin Husain lalu dari Sofia binti Huyai, ini kan istri Nabi, ini yang menceritakan hadis Sofia kepada Ali bin Husain. Terus ini kok tidak dibawa ke bab ini, kenapa sih? Wa wajhul istidlal bi hadis Sofia liman mana al hukma bil ilmi. Ini ya, arah pengambilan dalil dari hadis Sofia ini adalah bagi orang yang melarang penetapan hukum berdasarkan ilmu. Itu tidak boleh. Penetapan hukum berdasarkan ilmu adalah Nabi tidak suka muncul kegelisahan akibat bisikan setan pada hati dua orang Ansor itu. Oleh karenanya beliau menjaga agar tidak ada tuduhan, salah tulis, tuduhan keji, tuduhan keji terhadap beliau dari orang yang kedudukannya lebih rendah daripada beliau. Ini sahabat kan lebih rendah dari beliau, padahal beliau maksum, terjaga dari dosa. Jadi kalau saja Nabi tidak mengatakan hadhihi Sofiyah itu tadi, maka bisa jadi orang Ansor tadi memutuskan sesuatu berdasarkan ilmunya saja. Pokoknya Nabi kalau mau wedok itu dok, kan ilmunya itu saja kan. Nah gitu loh, makanya dikhawatirkan terjadi kesalahan, makanya mengatakan hadhihi Sofiyah. Ini anak orang perempuan, iya ini seorang perempuan, tapi ini istri saya, namanya Sofia binti Huyai gitu. Nah, jadi ini dijadikan dalil oleh ulama yang melarang penetapan hukum berdasarkan ilmu saja. Gitu. Saya lihat Ustadz Daru dengan seorang perempuan, tapi saya tidak tahu siapa itu. Lalu istrinya padahal itu, tapi nggak tahu kan. Tapi kan saya tahu seorang perempuan. Nah itu kan makanya tadi ditanyakan dulu, dikonfirmasi dulu mestinya siapa itu kan gitu. Nah, makanya ini jadi dalil itu tadi, bahwa orang setuju atau tidak urusan lain loh ya, masalah fikih masalahnya ya. Digunakan dalil tidak boleh menetapkan berdasarkan ilmu saja. Itu kan Nabi menolak itu, dihilangkan kegelisahannya, was-wasannya dihilangkan. Ini Sofia, ini istri saya, namanya Sofia, sudah selesai masalahnya di situ. Nah, dengan itu tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan ilmu saja tanpa ada konfirmasi atau kesaksian dari orang yang lainnya. Dua hadis lagi, masih 3 hadis lagi. Tapi kuning, apakah sudah jam 5 nih? Terpaksa dihabisi ini. Sudah tak buat gen pas, ternyata masih kurang pas. Ya, baik, masih ada pertanyaan barangkali? Oh, silakan. Kalau orang menuduh terus tidak terbukti, apa yang menuduh kena HAM? Tidak terbukti maksudnya? Bukan tidak terbukti, tapi saksinya kurang. Bukan tidak terbukti, tapi saksinya kurang. Karena berempat ya harusnya ya. Berempat, yang ketiga itu mempersaksikan si fulan berzina sama fulana. Yang ketiga itu tidak, cuman mengatakan perbuatan yang menjijikkan itu. Apa itu? Enggak tahu saya gitu. Yang satu ini berarti enggak jadi saksi, jadi kurang. Ini bukan tidak terbukti sebenarnya. Uzahnya itu kurang gitu loh. Jadi saksinya kurang. Nek cara hukum sekarang ya terbukti, tapi kalau hukum Islam kurang karena kurang satu. Gitu. Ya tiga-tiganya dihukum had. Dihukum had kecuali kalau dia mencabut. Kamu jadi bersaksi enggak? Tidak, saya mencabut, ya sudah enggak jadi dihukum. Tapi kalau tetap nekat, walaupun kurang tetap nekat, itu yang dikatakan itu tadi dijerat 80 kali tadi. Hukumannya begitu. Maka itu kalau dulu kita belajar diajari oleh guru-guru kita, itu salah satu contoh orang melihat betul dengan mata kepala sendiri, tapi harus diam. Salah satu contohnya itu, orang melihat seorang berzina dengan orang lain, melihat betul, bukan dengan kamera, bukan dengan mata kepala sendiri dan yakin betul gitu. Tapi dia harus diam, karena kalau dia ngomong kurang saksinya, dia didera 80 kali gitu ya.
Makanya itu dalam hal hukum memang begitu kedudukannya. Abote teng mriku niku. Ada lagi? Cukup nggih? Baik, ini sudah jam 5. Khawatir nanti sebagian harus segera pulang. Nanti habis maghrib kita ada pengajian Abu Dawud nggih. Insyaallah. Yang bisa silakan hadir. Ada pertanyaan lagi barangkali? Gimana? Berarti yang nanti tolong disampaikan terakhir di sini nanti kalau belum dua-dua belum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau tempat.